Salam sejahtera untuk kita sekalian. Good afternoon everyone. On the occasion of the we will study presentation material about parts of speech. Di kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang jenis-jenis kata. Parts of speech adalah membantu kita membedakan jenis dan fungsi kata dalam bahasa Inggris. Ada 8 jenis kata yang harus kita pahami. Yang pertama noun, artinya kata benda. Yang kedua pronoun, artinya kata ganti. Yang ketiga verb, yang artinya kata kerja. Yang keempat adjective, yang artinya kata sifat. Yang kelima adverb, yang artinya kata keterangan. Yang keenam preposition, yang artinya kata depan. Yang ketujuh conjugation, yang artinya kata hubung. Yang kedelapan interjection, yang artinya kata seru. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasannya. Yang pertama noun, kata benda. Noun atau kata benda digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Noun sendiri dapat dibagi lagi ke berbagai jenis seperti countable, unstable, atau nouns, common, proper, concrete, abstract, dan collective noun. Jenis-jenis noun dan contoh. Yang pertama, countable, artinya dapat dihitung. Misalnya, book, left, trying. Yang kedua, untable atau must, artinya tidak dapat dihitung. Misalnya love, sin, dan happiness. Yang ketiga common, yang artinya sesuatu yang umum. Misalnya country, city, dan month. Yang keempat proper, yang artinya sesuatu yang spesifik. Misalnya Swiss line, Jakarta, dan Januari. Yang kelima konkret, yang artinya sesuatu yang berwujud nyata. Misalnya bag, check, blending. Yang ketujuh abstrak, yang artinya menyatakan ide, konsep, keadaan, dan hal abstrak lainnya. Misalnya friendship, time, dan imagination. Yang terakhir kolektif, merujuk ke sekelompok orang, hewan, atau benda. Misalnya their, family, dan government. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pronoun, yang artinya kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk mengganti noun. Terdapat 8 jenis pronoun, yaitu personal, demonstratif, interrogatif, indefinitif, possessive, reciprocal, relatif, refleksi, dan infinitive pronoun. Jenis-jenis pronoun dan contoh. Yang pertama personal, misalnya ada I, we, he, dan she. Yang kedua demonstratif, misalnya ada this, does, this, dan those. Yang ketiga interrogatif, misalnya ada who, which, what, whom, dan was. Yang keempat ada indefinitif, misalnya ada nothing, someone, anywhere, dan everybody. Yang kelima ada possessive, misalnya ada money, yours, hers, dan his. Yang ketujuh ada reciprocal, misalnya ada is other, dan one other.
Yang kedelapan ada relatif. Misalnya wa, which, wam, dan was. Yang kesembilan ada refleksi. Misalnya ada myself, yourself, ourselves, dan themselves. Dan yang terakhir ada infinitive. Misalnya ada himself, herself, ourselves, dan themselves. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada for, yang artinya kata kerja. For adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. For dapat dibagi ke dalam beberapa jenis seperti occasion for dan linking for. Jenis-jenis for dan contoh. Yang pertama ada occasion for. Transitive, menunjukkan tindakan atau kepemilikan, dan dilanjutkan dengan directed object. Contoh, misalnya ada have, give, dan write. Oke, yang kedua occasion for alternative, menunjukkan tindakan tidak diikuti dengan direct object. Contoh, misalnya ada arrive, raise, dan word. Dan yang terakhir ada linking for, menghubungkan subjek dan deskripsinya. Contoh, misalnya ada be, Dustin, dan remind. Oke, kita akan masuk pada slide berikutnya, yaitu adjective, yang artinya kata sifat. Adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun. Contoh, misalnya ada prepared, sent, dan vital. Oke, berikutnya adverb, yang artinya kata keterangan. Sebagai kata keterangan, fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjective, atau adverb itu sendiri. Adverb juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti minor, degree, progressive, phrase, dan time. Jenis-jenis adverb dan contoh. Yang pertama, adverb of the grain. Misalnya ada just, almost, dan so. Yang kedua, adverb of minor. Misalnya ada will, softly, dan quickly. Yang ketiga, ada adverb of frequently. Misalnya ada usual, always, and rare. Yang keempat, adverb of present. Misalnya ada in, above, dan below. Yang kelima, yang keenam, adverb of time. Misalnya ada annually, daily, dan yesterday. Oke, next selanjutnya kita akan masuk pada preposition, yang artinya kata depan. Fungsi preposition adalah untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Contoh, misalnya ada in, on, at, down, with, be, dan of. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada conjugation, yang artinya kata hubung. Conjugation digunakan untuk menghubungkan dua fakta, frasa, clause, hingga kalimat. Terdapat 3 jenis conjugation, yaitu coordinating, separating, dan collective conjugation. Jenis-jenis conjugation dan contoh. Coordinating conjugation, menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Misalnya kata dengan kata. Contoh, for, and, not, but, our, yet, dan so.
Yang berikutnya, separating conjugation, menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, after, since, dan although. Yang berikutnya, collective conjugation, kata hubung yang berpasangan. Contoh, not only, but also, dan other are. Oke. Berikutnya kita akan masuk yang terakhir, interjection, yang artinya kata seru. Jenis kata satu ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan emosi. Contohnya, misalnya ada oops, wow, dan how now. Oke. That being said, don't forget to say thank you very much. God bless us. Demikian, tak lupa diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.